Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia investasi saham, yaitu analisa fundamental. Kenapa sih analisa fundamental itu penting? Bayangkan kamu mau beli mobil, pastinya kamu nggak asal beli kan? Kamu pasti cek mesinnya, sejarah pemakaiannya, konsumsi bahan bakarnya. Nah, sama halnya dengan saham. Kita perlu tahu kondisi perusahaan yang sahamnya mau kita beli. Mari kita bahas beberapa contoh saham blue chip di Indonesia dari berbagai sektor. Pertama, dari sektor energi, kita punya AAD atau Adaro Andalan Indonesia. Perusahaan tambang batu bara ini punya fundamental yang kuat dengan debt to equity, rasio yang sehat, dan profit margin yang konsisten. Bahkan di masa pandemi, AADI tetap bisa maintain performanya. Beralih ke sektor perbankan, ada dua pemain besar, BMRI dan BBCA. Bank Mandiri punya keunggulan sebagai bank BUMN dengan aset terbesar di Indonesia. Sementara BCA dikenal dengan layanan digital yang superior dan basis nasabah yang loyal. Keduanya punya rasio kecukupan modal di atas ketentuan minimum OJK. Di sektor consumer goods, UNVR atau Unilever Indonesia adalah contoh klasik perusahaan dengan fundamental kokoh, dengan brand-brand yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia. UNVR konsisten memberikan dividen yield yang menarik untuk investor. Meski begitu, tetap perhatikan persaingan yang semakin ketat di sektor ini. Jangan lupakan Asetia atau Astra International yang bisnisnya tersebar di berbagai sektor, dari otomotif, alat berat, sampai jasa keuangan. Diversifikasi bisnis ini membuat Asika lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan dalam analisa fundamental? Pertama, lihat laporan keuangannya, SI, revenue growth, profit margin, dan cash flow. Pastikan perusahaan punya kemampuan menghasilkan kas yang baik. Kedua, analisis rasio penting seperti P atau E rasio, PBV, ROE, dan DER. Ketiga, pahami model bisnis dan competitive advantage perusahaan. Tapi ingat, analisa fundamental bukan sekedar soal angka. Kita juga perlu memahami faktor makroekonomi, regulasi pemerintah, dan tren industri. Misalnya, kebijakan transisi energi global akan mempengaruhi prospek Adaro ke depan, atau bagaimana digitalisasi perbankan berdampak pada BBCA dan BMRI. Yang sering dilupakan investor pemula adalah timing. Saham dengan fundamental bagus pun bisa overvalued. Makanya, kombinasikan analisa fundamental dengan analisa teknikal untuk timing entry yang lebih baik. Satu hal lagi yang krusial, diversifikasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Spread risiko dengan memiliki saham dari berbagai sektor. Ini akan membantu portfolio kamu lebih tahan terhadap volatilitas pasar. Sobat investor, analisa fundamental memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi percayalah, ini adalah skill yang akan sangat berguna dalam perjalanan investasi kamu. Ingat, Warren Buffett bisa sukses karena dia konsisten menerapkan prinsip value investing berdasarkan analisa fundamental yang solid. Nah, itu dia pembahasan tentang analisa fundamental saham hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk konten edukatif investasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, disclaimer penting nih. Semua pembahasan saham di video ini bukan rekomendasi beli atau jual ya. Selalu lakukan riset mandiri dan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Investasi saham mengandung risiko, tapi dengan analisa yang tepat, kita bisa kelola risiko tersebut dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Stay smart,
stay profitable. See you on the next video.